Pasal pertama dari kitab pertama karakter peradaban manusia serta penopang-penopangnya berupa kehidupan primitif, kehidupan perkotaan, kemenangan suatu kelompok, mata pencaharian hidup, profesi, ilmu pengetahuan dan sejenisnya serta sebab-sebab yang melatarinya. Ketahuilah, hakikat sejarah adalah berita tentang sisi sosial umat manusia sebagai elemen peradaban dunia dan hal-hal yang dialaminya seperti kesewenang-wenangan, kedamaian, kesukuan, dominasi sebagian kelompok manusia kepada kelompok lain, serta sesuatu yang muncul darinya berupa kerajaan-kerajaan dan jabatan-jabatannya, usaha-usaha yang ditempuh manusia dalam rezeki, ilmu pengetahuan, profesi, keahlian, dan keadaan-keadaan lain yang mengisi peradaban manusia. Kebohongan dapat menyusup ke dalam berita yang disampaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keberpihakan kepada pendapat dan mazhab tertentu. Jika jiwa seseorang itu bersikap objektif dalam menerima berita, maka ia akan menjadikannya jernih dan teliti dalam berfikir, sehingga ia mampu mengetahui mana yang dusta dan mana yang jujur. Namun jika jiwa seseorang telah berpihak kepada suatu pendapat atau suatu faham, maka ia hanya akan menerima berita-berita yang sesuai dengan keinginannya sejak pertama kali. Keberpihakan dan kecenderungan terhadap suatu pendapat menjadi tabir yang menghalangi pandangan seseorang untuk dapat meneliti dan berfikir secara kritis, sehingga menjerumuskannya ke dalam berita-berita dan periwayatan yang dusta. Di antara sebab-sebab berita dusta adalah percaya terhadap para penukil berita. Untuk hal ini kita perlu merujuk kepada ilmu jarah wa takdir. Di antaranya lagi adalah sikap lalai dari tujuan-tujuan. Seringkali para penukil tidak mengetahui maksud di balik sesuatu yang ia lihat atau ia dengar. Lalu ia menukil berita sesuatu yang disangkanya sendiri, sehingga ia terjatuh dalam pemberitaan yang dusta. Di antara penyebabnya yang lain adalah menyangka benar, padahal sebenarnya tidak. Hal ini sering terjadi dan kebanyakannya disebabkan percaya dengan para penukil. Penyebab lainnya adalah tidak tahu mencocokkan keadaan-keadaan dengan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Hal itu kerana keadaan-keadaan dalam sebuah berita mungkin saja dimasuki oleh pemalsuan atau cerita yang dibuat-buat. Akibatnya, pembawa berita menyampaikannya sebagaimana yang telah ia dapatkan, padahal berita tersebut sudah dimodifikasi dengan cerita-cerita yang tidak benar. Penyebabnya yang lain lagi adalah kebanyakan manusia suka mendekati kaum terhormat dan pejabat dengan cara menyanjung dan memuji mereka serta menyebarkannya kepada banyak orang. Hal itu mengakibatkan berita-berita yang mereka sampaikan kepada manusia sudah tidak sesuai dengan kenyataan lagi. Sebab adalah tabiat manusia yang suka mendapatkan pujian dan manusia bernafsu untuk mendapatkan dunia, serta hal-hal yang menghantarkan kepadanya berupa jabatan atau kekayaan. Kebanyakan mereka tidak menyukai sifat-sifat yang utama dan juga tidak berlomba-lomba untuk mendekat kepada para pemilik sifat-sifat tersebut. Di antara sebab-sebab penyusupan sejarah palsu, dan ini merupakan sebab utama daripada yang telah disebutkan di atas, adalah tidak mengetahui karakter-karakter peradaban. Padahal setiap peristiwa, baik dalam materi maupun perbuatan memiliki karakter khusus dalam dirinya dan keadaan-keadaan baru yang dialaminya.
Jika seorang pendengar mengetahui karakter peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan di dunia ini dan hukum-hukum pastinya, maka hal ini akan membantunya untuk dapat meneliti berita, sehingga ia tahu antara berita yang dusta dan berita yang benar. Ini adalah cara paling efektif untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan suatu berita. Seringkali terjadi orang menerima berita-berita yang tidak masuk akal, lalu ia menceritakannya kepada orang lain. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Al-Masudi ketika menceritakan tentang Alexander. Ia mengatakan bahawa Alexander dihalang-halangi oleh haiwan-haiwan laut untuk membangun kota Alexandria. Lalu ia membuat kotak dari kaca yang ia pergunakan untuk menyelam di kedalaman laut. Ia menggambar hewan-hewan seitan yang ia lihat dan membuat patung-patungnya dari bahan tembaga dan mendirikannya di depan bangunan. Dengan cara ini hewan-hewan tersebut lari ketika keluar dari dalam laut dan melihat patung-patung tersebut. Dengan cara seperti ini pula pembangunan kota Alexandria menjadi sempurna. Kisah pembangunan tersebut panjang sekali dan kisah ini termasuk kisah urafat dan mustahil terjadi. Kemustahilannya itu dari segi kotak atau peti yang terbuat dari kaca dan kemampuan untuk melawan badai dan menyelam ke dalam laut dengan kotak kaca tersebut. Selain itu, karakter para raja enggan menempuh risiko seperti itu. Jika ada raja yang melakukannya, maka ia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan dan para rakyat akan lari darinya lalu akan memilih raja lain. Mereka tidak akan menunggu sedetik pun kembalinya raja tersebut. Tidak dikenal adanya gambar-gambar dan patung-patung jin secara khusus. Sesungguhnya jin-jin mampu mengubah dirinya menjadi bentuk-bentuk yang ia kehendaki. Adapun cerita yang mengatakan bahawa jin mempunyai banyak kepala, maksudnya adalah untuk menggambarkan keangkeran dan keseramannya, bukan untuk menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Semua yang disebutkan di atas merupakan cacat pada cerita tersebut. Adapun cacat yang menjadikan cerita tersebut mustahil terjadi dan lebih jelas daripada semua itu adalah orang yang menyelam ke dalam laut, walaupun berada dalam kotak, akan mengalami kesulitan dalam bernafas secara alami dan ruhnya akan cepat menjadi panas kerana aktivitas nafas yang terhambat. Akibatnya, ia kehilangan udara dingin yang menstabilkan kondisi paru-paru dan hati. Jika itu terjadi, maka binasalah pelakunya. Itulah yang menyebabkan kematian pada orang-orang yang suka mandi di tempat-tempat pemandian ketika tidak mendapatkan udara dingin, dan orang-orang yang masuk di dalam sumur dan gudang-gudang penyimpanan di bawah tanah yang dalam. Hal itu terjadi ketika udara dalam sumur atau gudang bawah tanah tersebut panas, berbau, dan tidak ada pergantian udara yang baru. Dalam keadaan seperti itu, orang yang masuk ke dalamnya akan binasa seketika. Hal ini juga yang menyebabkan matinya ikan hiu ketika ia meninggalkan lautan, kerana udara tidak mencukupinya untuk menstabilkan paru-parunya. Tabiat ikan hiu itu sangat panas dan air yang menstabilkannya suhunya agak dingin. Sementara ketika ia di daratan, udara yang masuk ke dalamnya panas sehingga menambah tabiat panasnya. Maka seketika itu pula ia mati. Dari situ pula orang-orang yang terkena semburan petir dan sejenisnya dapat meninggal. Di antara berita-berita yang mustahil terjadi adalah apa yang dinukil oleh Al-Masudi tentang patung Zarzur,
yakni burung tiung yang ada di Roma. Pada hari tertentu dalam satu tahun, burung-burung tiung berkumpul kepadanya dengan membawa minyak zaitun. Dari situlah orang-orang mengambil minyak zaitun. Pikirkanlah betapa jauhnya cerita tersebut dari proses pembuatan minyak secara alami. Contoh cerita mustahil lainnya adalah apa yang dinukil oleh Al-Bakri tentang pembangunan kota yang dinamakan Zatul Abwab, iaitu kota yang memiliki banyak pintu. Untuk menempuhnya diperlukan perjalanan sejauh 30 tahap. Kota tersebut memiliki 10,000 pintu. Padahal kota itu dibangun untuk membentengi diri sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Sementara kota yang diceritakan tersebut sudah keluar dari fungsi dibangunnya sebuah kota. Dalam kondisi itu tidak ada yang perlu dijaga dan dibentengi. Al-Masudi juga menyebutkan tentang kota tembaga. Seluruh bangunan kota ini terbuat dari tembaga dan tempatnya berada di padang pasir Sijil Masah. Musa bin Nusair yang menemukan kota ini dalam salah satu serangannya menuju Afrika Barat. Kota ini tertutup pintu-pintunya. Orang yang mencoba memanjat pagarnya akan terjatuh ke dalamnya dan tak pernah kembali. Ini kisah urafat yang mustahil adanya. Padang pasir Sijil Masah biasa dilalui oleh para pengendara dan para penunjuk jalan. Namun mereka tidak pernah menceritakan cerita seperti itu. Di samping itu, semua keadaan yang mereka ceritakan tersebut adalah mustahil secara adat dan bertentangan secara alami dalam perancangan dan pembangunan kota. Bahan tembaga biasa dimanfaatkan untuk membuat wadah-wadah dan peralatan rumah tangga. Adapun pembangunan kota dari tembaga adalah mustahil sebagaimana yang anda ketahui. Contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Untuk menelitinya perlu pengetahuan tentang karakter-karakter peradaban. Metode seperti ini adalah yang paling baik dan paling terpercaya untuk mengetahui kebenaran atau kedustaan sebuah berita atau sejarah. Metode ini lebih utama daripada meneliti adil atau tidaknya para perawi. Penelitian terhadap perawi tidak dilakukan kecuali jika berita itu sendiri diketahui mungkin terjadi atau tidak. Adapun jika berita itu mustahil terjadi, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian terhadap pembawa berita tersebut dari segi baik buruknya integritasnya. Para cendekiawan menilai suatu berita itu cacat ketika diketahui bahawa isinya mustahil terjadi dan tidak dapat ditakwil dengan sesuatu yang diterima akal. Metode jarah wa ta'dil dipergunakan dalam berita-berita syariat kerana kebanyakannya berisi perintah-perintah yang wajib diamalkan sehingga cukup dugaan kebenarannya. Jalan untuk mencapai dugaan kebenarannya adalah percaya pada para perawi yang adil dan teliti. Adapun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa, maka kebenarannya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan kenyataan yang ada. Karena itu, berita tersebut wajib diteliti tentang kemungkinannya, sehingga cara seperti ini lebih penting dan lebih didahulukan daripada metode jarah wa ta'dil. Hal itu karena manfaat perintah sudah dapat diambil dari perawi yang adil, sedangkan manfaat berita diambil dari perawi yang adil dan dari segi kecocokan berita itu sendiri dengan kenyataan yang ada. Karena itu, cara untuk membedakan antara yang benar dan yang batil dalam suatu berita melalui jalan mungkin atau tidaknya adalah hendaknya kita mengamati kehidupan sosial manusia yang menjadi unsur peradaban,
lalu kita mengidentifikasi keadaan-keadaan yang asli darinya atau yang merupakan cabang darinya. Adapun sesuatu yang keluar darinya atau yang tidak mungkin berasal terjadi padanya, maka hal itu kita abaikan. Jika telah melakukan seperti itu, maka kita memiliki kaedah untuk membedakan antara berita-berita yang benar dan berita-berita dusta dengan cara yang meyakinkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Karena itu, jika kita mendengar peristiwa-peristiwa dalam sejarah peradaban manusia, maka kita dapat mengetahui mana yang kita terima dan mana yang kita tolak kerana kepalsuannya. Ini merupakan standar yang benar bagi kita yang merupakan cara para sejarawan untuk memilih berita yang benar. Inilah tujuan utama dari kitab pertama yang disusun oleh penulis. Seolah ia merupakan ilmu yang tersendiri kerana ia mempunyai tema sentral iaitu peradaban dan sosial manusia. Ia juga mempunyai beberapa pokok bahasan iaitu menjelaskan peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang dialami peradaban manusia. Inilah sifat setiap ilmu, baik ilmu rasional maupun ilmu non-rasional. Ketahuilah, pembahasan tentang tema ini merupakan sesuatu yang baru, memiliki kecenderungan yang aneh, dan manfaat besar yang ditemukan melalui penelitian. Ilmu ini bukanlah ilmu retorika. Sebab ilmu retorika terdiri dari perkataan-perkataan yang memuaskan dan memberikan manfaat untuk mempengaruhi para pendengar agar mengikuti atau meninggalkan suatu pendapat. Ilmu ini bukanlah ilmu politik sipil, kerana ilmu politik sipil itu mengatur tempat tinggal atau kota, agar sesuai dengan tuntutan akhlak dan kebijaksanaan, juga agar tetap konsisten dengan pedoman yang menjaga kelangsungan mereka. Jadi, temanya tidak sama dengan tema kedua macam ilmu tadi. Sepanjang hidup saya belum pernah menemukan seseorang yang membahasnya secara khusus. Saya tidak tahu apakah kerana kelalaian mereka dari masalah tersebut, meski mereka tidak patut dicurigai seperti itu. Atau kerana mereka telah menulisnya secara sempurna, namun tidak sampai kepada kita. Ilmu itu sangat luas dan para ahli hikmah di tengah manusia juga banyak. Ilmu yang tidak sampai kepada kita lebih banyak daripada yang sampai kepada kita. Jika tidak percaya, maka di manakah ilmu orang-orang Kildan, Sarian, dan Babilonia serta hasil-hasil pencapaian mereka? Di manakah ilmu orang-orang Mesir dan orang-orang sebelum mereka? Yang sampai kepada kita hanya ilmu satu bangsa, iaitu bangsa Yunani. Itu pun kerana Al-Ma'mun gigih dalam usahanya menggali ilmu-ilmu tersebut dengan cara mengintensifkan para penerjemah dan menyediakan anggaran yang cukup besar. Kami tidak menemukan ilmu-ilmu selain dari mereka. Jika setiap hakikat alami patut diteliti hal-hal baru yang terjadi pada dirinya, maka setiap konsep atau hakikat pasti mempunyai ilmu khusus. Namun barangkali para ahli hikmah memperhatikan manfaat-manfaatnya, sementara manfaat bidang ilmu sejarah adalah berita-berita masa lalu sebagaimana yang anda ketahui. Walaupun masalah-masalah khususnya adalah sesuatu yang mulia, namun manfaatnya hanya mencari kebenaran berita-berita. Manfaat ini lemah. Karena itu, mereka meninggalkannya. Wallahu alam. Allah berfirman, dan tidaklah anda diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85.
Dalam cabang ilmu yang telah nyata bagi kami ini, kami menemukan beberapa masalah yang juga ditemukan oleh para ilmuwan dalam bidang mereka secara meyakinkan. Masalah-masalah tersebut termasuk bagian dari objek pembahasan utama mereka. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh para ahli hikmah dan ulama dalam menetapkan kenabian. Mereka mengatakan bahawa sifat manusia itu adalah saling tolong-menolong dalam eksistensi mereka. Karena itu, mereka membutuhkan hakim dan pemimpin. Contoh lainnya adalah seperti apa yang disebutkan dalam usul fikih, bab penetapan bahasa bahawa manusia itu membutuhkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan kehendak-kehendak mereka, karena keharusan mereka untuk bersosial dan saling tolong-menolong. Namun menjelaskan ungkapan itu lebih ringan. Contoh lainnya adalah apa yang disebutkan oleh para ahli fikih dalam bidang tujuan hukum-hukum syariat, maqasid syariah, bahawa perzinaan itu mencampur adukkan nasab dan merusak jenis manusia, bahawa pembunuhan itu merusak jenis manusia, bahawa perbuatan zalim itu menyebabkan runtuhnya peradaban manusia yang juga menghantarkan kerusakan jenis manusia, dan tujuan-tujuan lain dari hukum syariat. Semua itu bertujuan untuk menjaga peradaban manusia. Maka kita perlu melakukan pembahasan peradaban dan perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Hal ini telah jelas dari contoh-contoh yang telah kami berikan tadi. Kita juga menemukan sebagian masalahnya dalam berbagai macam perkataan para filosof, walaupun tidak bersifat komprehensif. Sebagai contoh, perkataan Mobazzan Bahram bin Bahram dalam hikayat burung hantu yang dinukil oleh Al-Masudi. Mobazzan mengatakan, "Wahai Sang Raja, kerajaan tidak sempurna kemuliaannya kecuali dengan syariat dan memenuhi hak Allah dengan mematuhinya dan bertindak sesuai dengan perintah dan larangannya. Syariat tidak tegak kecuali dengan kerajaan. Kerajaan tidak mulia kecuali dengan orang-orang yang menjalankannya, dan juga tidak terwujud kecuali dengan dana. Dana tidak dapat terwujud kecuali dengan kemakmuran. Kemakmuran tidak terwujud kecuali dengan keadilan. Dan keadilan itu adalah timbangan yang ditegakkan di antara para makhluk. Tuhan yang menegakkannya dan menjadikannya tetap dalam keadilannya. Dialah Raja yang sebenarnya." Anushirwan memiliki ungkapan yang mirip dengan perkataan tadi. Ia mengatakan, kerajaan itu tidak terwujud kecuali dengan pasukan. Pasukan tidak terwujud kecuali dengan dana. Dana tidak terwujud kecuali dengan pajak. Pajak tidak terwujud kecuali dengan kemakmuran. Kemakmuran tidak terwujud kecuali dengan keadilan. Keadilan tidak terwujud kecuali dengan memperbaiki kinerja para pejabat. Kinerja para pejabat tidak bagus tanpa adanya kedisiplinan para menteri. Namun, kunci utamanya adalah kepemimpinan raja terhadap dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, sehingga ia yang menguasai kerajaan, bukan kerajaan yang menguasai dirinya. Dalam buku politik yang beredar dan dinisbatkan kepada Aristoteles terdapat bagian yang bagus. Sayangnya, buku itu kurang sempurna karena tidak diberi argumen-argumen dan masih bercampur dengan lainnya. Aristoteles telah mengisyaratkan perkataan-perkataan yang telah kami nukil dari Mobazzan dan Anushirwan tersebut dan menjadikannya lingkaran kecil. Utamanya adalah perkataannya, dunia ini adalah taman yang pagarnya adalah kerajaan. Kerajaan adalah kekuasaan yang menyebabkan peraturan berlaku.
Peraturan adalah politik yang dikendalikan oleh raja. Kerajaan itu adalah sistem yang ditopang oleh pasukan. Pasukan itu adalah para pendukung yang membutuhkan dana. Dana itu rezeki yang dikumpulkan rakyat. Rakyat itu para hamba yang membutuhkan keadilan. Dan keadilan itu harus merata. Dengan keadilanlah dunia berdiri. Dan dunia itu adalah taman. Kemudian ia kembali seperti semula. Itu adalah 8 perkataan yang mengandung nilai hikmah dan politik yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Bagian akhir kembali ke bagian awal dan menyambung dalam suatu lingkaran yang tidak diketahui pangkal dan ujungnya. Aristoteles bangga menemukannya dan mengatakan bahawa penemuannya itu besar manfaatnya. Jika anda mahu membaca apa yang telah kami tulis dalam pasal kerajaan dan raja, lalu anda benar-benar memahaminya, maka anda akan mendapatkan penafsiran atas berbagai ungkapan di atas, dan perincian-perincian terhadap hal-hal yang masih umum darinya dengan penjelasan yang memuaskan dan argumen-argumen paling nyata sebagaimana telah diperlihatkan Allah kepada kami. Hal itu tidak kami dapatkan dari Aristoteles atau Mobertson. Anda juga menemukan banyak pembahasan kitab kami dalam tulisan-tulisan Ibnu Al-Mukaffar. Sayangnya, ia tidak melengkapinya dengan argumen-argumen sebagaimana yang kami lakukan. Ia hanya menyebutkannya secara retoris. Qadi Abu Bakar At-Turtushi dalam kitab Siraj Al-Muluk juga mempunyai ide-ide yang sama. Ia membentuknya dalam bab-bab yang hampir sama dengan bab-bab kitab kami ini, berikut pembahasan-pembahasannya. Sayangnya, tulisan-tulisannya tidak tepat sasaran dan tidak menjelaskan bukti-bukti. Yang ia lakukan adalah menyusun bab demi bab berdasarkan topik, lalu menyebutkan banyak hadis dan atsar, lalu menukil perkataan-perkataan para filosof Persia seperti Basra Jamhar dan Mobertson, para filosof India, riwayat dari Daniel, Hermes dan sosok-sosok besar lainnya. Ia tidak menyingkap rahasia hakikat, tidak menghilangkan kesamaran dengan bukti-bukti alami, dan tidak membahas masalah-masalahnya sampai tuntas. Sementara kami telah diberi ilham oleh Allah atas hal itu. Kami telah menemukan suatu ilmu yang beritanya kami jadikan antara Nukrah dan Juhainah. Jika saya telah membahas masalah-masalahnya secara sempurna dan mampu membedakan berbagai pandangan dan arah ilmu tersebut, jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, maka itu karena pertolongan dari Allah dan hidayahnya. Namun jika masih ada pembahasan yang luput dan masih mengundang kebingungan, maka kami persilakan kepada peneliti yang jeli memperbaikinya. Saya berhak mendapat keutamaan telah merintis jalan untuk pembahasan ini sekaligus meneranginya. Allah Maha memberi petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kitab ini akan menjelaskan hal-hal yang dialami manusia akibat aktivitas sosial mereka, berupa unsur-unsur peradaban dalam kerajaan, usaha, ilmu pengetahuan, dan profesi. Hal itu kami huraikan dengan argumen-argumen yang dapat menyingkap kebenaran sehingga menjadi jelas bagi kalangan awam maupun khusus, menepis kesalahpahaman dan menghilangkan keraguan. Manusia berbeza dengan hewan, dengan keistimewaan-keistimewaan yang ia miliki. Di antaranya adalah ilmu dan berbagai keahlian yang merupakan buah akal dan pikiran yang menjadikan manusia berbeza, dan karenanya dimuliakan di atas makhluk-makhluk yang lain. Contohnya,
manusia butuh kepada pemutus hukum yang bijaksana dan penguasa yang memiliki otoritas kepada mereka. Sebab tak mungkin eksistensi manusia terbentuk tanpanya. Ini berbeza dengan makhluk-makhluk lain kecuali lebah dan belalang. Walaupun lebah dan belalang membutuhkan hal tersebut, namun itu didasarkan pada insting, bukan pemikiran. Selain itu, manusia melakukan usaha dan kerja keras untuk mendapatkan rezeki dengan berbagai cara. Sebab Allah menciptakannya dalam kondisi butuh kepada makanan untuk kelangsungan hidupnya, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk mencarinya. Allah berfirman, Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Surah Toha ayat 50. Ciri khas manusia adalah peradaban. Maksudnya, bertempat tinggal di kota atau tempat lain untuk mendapatkan ketenangan dengan keluarga dan memenuhi berbagai kebutuhan, sebab watak mereka untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan sebagaimana akan kami jelaskan. Peradaban tersebut ada yang bersifat primitif, seperti di daerah pinggiran, pegunungan dan tempat-tempat yang jauh di padang pasir. Ada juga yang bersifat perkotaan, seperti di kota-kota besar maupun kota-kota kecil di mana penduduknya menggunakan benteng untuk perlindungan diri. Dalam ragam peradaban tersebut, manusia menjumpai hal-hal yang timbul sebagai akibat dari hubungan sosial di antara mereka. Karena itu, pembahasan dalam kitab ini terbagi menjadi 6 pasal, sebagai berikut. Pertama, peradaban manusia secara umum dan ragamnya di bumi. Kedua, peradaban primitif, suku-suku dan bangsa-bangsa liar. Ketiga, kerajaan, kekhalifahan, dan tingkat-tingkat kesultanan. Keempat, peradaban maju dan perkotaan. Kelima, profesi, usaha, mata pencaharian, dan macam-macamnya. Keenam, ilmu pengetahuan dan cara-cara memperolehnya. Saya mendahulukan pembahasan tentang peradaban primitif kerana dia terbentuk lebih dulu dibanding yang lain sebagaimana akan kami jelaskan kepada anda. Begitu juga kami mendahulukan pembahasan tentang kerajaan daripada kota-kota dan negeri-negeri. Adapun kami mendahulukan pembahasan mata pencaharian hidup kerana ia bersifat primer, sementara belajar ilmu merupakan penyempurna atau sekadar kebutuhan. Perkara primer lebih didahulukan daripada penyempurna. Kami menggabungkan pembahasan tentang profesi atau keahlian dengan mata pencaharian hidup, sebab profesi termasuk bagian darinya dalam beberapa segi, termasuk di antaranya segi peradaban sebagaimana yang akan kami jelaskan. Hanya Allah yang memberikan taufik dan pertolongan untuk mencapai kebenaran. Pasal ke-1, Peradaban manusia secara umum. Mukadimah pertama. Hubungan sosial manusia adalah sesuatu yang tidak bisa memiliki tabiat madani, yakni sipil atau sosial. Maksudnya, manusia itu harus memiliki hubungan sosial yang menurut istilah mereka disebut kesipilan atau kependudukan. Ini sama dengan makna peradaban. Penjelasannya, Allah menciptakan manusia dan menyusunnya dalam suatu bentuk yang tidak mungkin terwujud kelangsungan hidupnya, kecuali dengan makanan. Di samping itu Allah juga membimbingnya untuk mencari makanan tersebut dengan fitrah yang ditanamkan ke dalam dirinya dan dengan kemampuan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan makanan tersebut.
Namun kemampuan satu manusia saja sangat terbatas dan tidak cukup untuk mencapai kebutuhannya. Misalnya, ia mampu memperoleh paling sedikit dari makanannya, iaitu 1 kali makan dalam sehari, maka ia tidak dapat menghasilkannya kecuali dengan menumbuk bahan makanan, lalu membuatnya dalam bentuk adonan, dan memasaknya. Ketiga proses tersebut membutuhkan wadah dan peralatan yang tak dapat terwujud kecuali dengan adanya tukang besi, tukang kayu, dan pembuat tembikar. Contoh lain, ia mengkonsumsi biji-bijian tanpa melalui proses-proses tersebut. Maka untuk mendapatkan biji-bijian ia butuh proses-proses lain yang lebih banyak daripada sekadar proses di atas, seperti menanam, memanen, dan mengeluarkan biji dari kulitnya. Masing-masing proses tersebut membutuhkan peralatan dan keahlian yang lebih banyak daripada proses-proses sebelumnya. Mustahil semua itu atau sebahagiannya dapat diselesaikan oleh satu orang. Karena itu, harus terkumpul banyak kemampuan dari banyak manusia agar mereka dapat bertahan hidup. Adanya hubungan sosial di antara mereka membuat kebutuhan-kebutuhan mereka mudah terpenuhi. Begitu juga untuk mempertahankan diri, manusia butuh bantuan dari manusia lain. Sebab, ketika Allah menciptakan tabiat-tabiat dalam diri hewan dan membagi-bagikan kemampuan di antara mereka, maka Allah menjadikan hewan, terutama yang buas, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Sebagai contoh, kuda memiliki kekuatan lebih besar daripada kekuatan manusia. Begitu juga keledai dan banteng. Bahkan kekuatan singa dan gajah berlipat kali lebih besar daripada kekuatan manusia. Karena insting memusuhi itu ada dalam diri setiap binatang, maka untuk masing-masing binatang Allah menciptakan anggota tubuh yang ia gunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Untuk manusia, Allah menjadikan ganti atas semua itu, yakni daya fikir dan tangan. Tangan dipersiapkan untuk berbagai macam keahlian dengan bantuan daya fikir. Keahlian-keahlian menghasilkan beragam peralatan yang menggantikan anggota-anggota tubuh yang dimiliki binatang-binatang buas untuk mempertahankan diri. Contohnya, tombak menggantikan tanduk, pedang menggantikan cakar-cakar yang mencengkeram dan melukai, perisai yang menggantikan kulit-kulit yang keras, dan lain sebagainya sebagaimana yang dituturkan oleh Galileus dalam buku Fungsi Anatomi Tubuh. Kekuatan satu manusia tidak dapat membandingi kekuatan binatang, terutama binatang buas. Ia lemah untuk melawan kekuatan binatang tersebut secara sendiri. Kekuatannya juga tidak cukup untuk menggunakan peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuknya. Karena itu, dibutuhkan perilaku tolong-menolong di antara sesama manusia. Selama hubungan tolong-menolong tersebut tidak terwujud, maka makanan yang ia butuhkan tidak terwujud dan kelangsungan hidupnya tidak dapat bertahan. Hal itu karena Allah telah menciptakannya dalam kondisi butuh kepada makanan sebagai syarat utama untuk hidup. Di samping ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ia juga tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan musuh karena ia tidak mempunyai senjata, sehingga ia menjadi sasaran binatang, hidupnya mudah binasa, dan punahlah bangsa manusia. Namun jika perilaku tolong-menolong itu terwujud di antara mereka, maka tercapailah makanan untuk stamina tubuh dan persenjataan untuk mempertahankan diri.
Dengan demikian sempurnalah hikmah Allah dalam hal kelanggengan jenis manusia. Jadi, hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak ada, maka tidak sempurna wujud mereka dan tidak terwujud apa yang dikehendaki oleh Allah berupa memakmurkan dunia dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifahnya di bumi. Inilah makna Al-Umran atau peradaban yang kami jadikan sebagai tema ilmu yang sedang kita kaji ini. Penjelasan tersebut mengandung penetapan tema dalam bidangnya, walaupun hal ini bukan suatu keharusan atas orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut. Hal itu kerana telah ditetapkan dalam bidang ilmu mantik bahawa orang yang membidangi suatu ilmu tidak berkewajiban untuk membuktikan tema ilmu tersebut, meski tak ada larangan untuk membuktikannya. Dengan demikian, pembuktiannya merupakan bagian dari amal sukarela. Allah jualah yang memberikan taufik dengan anugerahnya. Lalu jika hubungan sosial telah terbangun di antara manusia sebagaimana telah kami jelaskan, dan pemakmuran dunia oleh mereka dilaksanakan, maka harus ada pihak yang menolak kezaliman di antara mereka, kerana sifat memusuhi dan menzalimi merupakan bagian dari watak mereka. Persenjataan yang dipersiapkan untuk membela diri dari serangan hewan-hewan buas cukup untuk menangani permusuhan di antara mereka, sebab setiap manusia memilikinya. Karena itu, harus ada sesuatu yang menolak permusuhan di antara mereka. Hal ini tidak diambil dari selain manusia, kerana ketidakmampuan hewan untuk berfikir dan berinspirasi. Hal yang dapat mencegahnya berasal di antara mereka sendiri yang memiliki dominasi dan kekuasaan yang dapat memaksa atas mereka, sehingga tidak ada pihak di antara mereka yang bertindak sewenang-wenang terhadap pihak lain. Inilah arti raja atau pemimpin. Dengan demikian, jelaslah bagi anda bahawa manusia itu memiliki tabiat istimewa yang harus ada dalam diri mereka. Terkadang tabiat ini terdapat dalam sebagian hewan, misalnya lebah dan belalang, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para filosof. Hal itu kerana berdasarkan penelitian, dunia lebah dan belalang memiliki kepemimpinan yang bagus dan bentuk tubuh yang khusus. Akan tetapi, perwujudan hal tersebut dalam dunia selain manusia, kerana fitrah dan petunjuk Tuhan, bukan kerana pemikiran dan politik. Allah berfirman, Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Surah At-Toha ayat 50. Para filosof menambahkan argumen ini dengan upaya pembuktian tentang kenabian dengan dalil rasional, dan bahawa kenabian itu adalah sesuatu yang khusus dan alami bagi manusia. Mereka mengakui argumen tersebut sampai batas tertentu dan menyatakan bahawa harus ada hukum yang memaksa mereka. Kemudian mereka mengatakan bahawa hukum tersebut berasal dari syariat yang diwajibkan dari sisi Allah, yang disampaikan melalui beberapa manusia. Manusia ini harus memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain, berupa kekhususan hidayahnya agar mereka mahu tunduk dan menerimanya, sehingga penegakan hukum di antara dan terhadap mereka dapat berlaku tanpa ada pengingkaran dan pemalsuan. Apa yang telah disampaikan oleh para filosof tersebut bukanlah argumen yang meyakinkan sebagaimana anda lihat. Karena wujud dan kehidupan manusia terkadang dapat sempurna tanpa mereka sebutkan itu,
yakni dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau dengan kesukuan yang dapat dijadikan landasan untuk memaksa mereka di atas jalan yang sudah dipetakan oleh pemerintah tersebut. Ahlul Kitab dan para pengikut Nabi jumlahnya sedikit, dibandingkan dengan orang-orang Majusi yang tidak mempunyai kitab suci. Mereka adalah mayoritas warga dunia. Walau demikian, mereka memiliki kerajaan dan jejak-jejak peradaban, serta kehidupan yang berlimpah. Sampai kini hal-hal tersebut masih tetap mereka miliki di kawasan utara dan selatan. Kehidupan mereka tidak sama dengan kelompok yang kacau tanpa penguasa. Dengan demikian, menjadi jelas bagi anda kesalahan mereka dalam menetapkan keharusan adanya Nabi di antara manusia. Hal ini menjadi terang bagi anda bahawa kenabian itu bukanlah sesuatu yang rasional. Pemahaman tentang kenabian itu berdasarkan syariat sebagaimana mazhab salaf umat ini. Hanya Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Mukadimah kedua. Bagian bumi yang memiliki peradaban dan penjelasan atas sebagian pohon, sungai dan kawasan. Ketahuilah, dalam buku-buku para ilmuwan yang banyak penelitian terhadap alam, telah dinyatakan bumi itu bulat, dan bahawa ia diliputi oleh air seolah bumi itu anggur yang mengapung di atasnya. Air menyurut dari sebagian sisi-sisinya, karena Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk hidup di atasnya, dan memakmurkannya dengan makhluk dari jenis manusia dan sekaligus menjadi khalifahnya di muka bumi. Terkadang hal itu menimbulkan dugaan bahawa air berada di bawah bumi. Dugaan ini tidak benar. Bagian bawah bumi itu sebenarnya jantung bumi dan pusat bola bumi di mana seluruh bagian tubuhnya tertarik kepadanya. Adapun air yang melingkupi bumi sebenarnya berada di atas bumi, walaupun ada yang mengatakan bahawa maksud air berada di atas bumi adalah jika dilihat dari sisi bumi yang sebaliknya. Bagian bumi yang tidak ada airnya adalah separuh dari permukaan bola bumi dalam bentuk melingkar dan diliputi oleh air dari segala arah, yang disebut dengan Al-Bahrul Muhit. Dinamakan juga Laut Lablayah dan Laut Ukinos, nama-nama non-Arab. Disebut juga Al-Bahrul Akhdar dan Al-Bahrul Aswad. Lalu bagian bumi yang berbentuk daratan lebih banyak tanah kosongnya daripada tanah yang berpenduduk. Daratan yang kosong di bagian selatan lebih banyak daripada di bagian utara. Bagian bumi yang banyak kemakmurannya lebih condong ke bagian utara dalam bentuk permukaan yang melingkar, dari arah selatan sampai batas khatulistiwa dan dari arah utara sampai garis bola bumi yang di belakangnya adalah gunung-gunung yang memisahkan antara garis bola tersebut dan laut. Di antara gunung-gunung tersebut dan laut terdapat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Gunung-gunung ini condong ke arah timur. Bagian timur dan bagian barat juga berakhir dengan laut. Mereka mengatakan, bagian daratan ini merupakan separuh bumi atau lebih sedikit darinya. Dari bagian daratan tersebut yang dimakmurkan oleh manusia hanya seperempatnya saja yang terbagi menjadi 7 kawasan. Garis khatulistiwa membagi bumi menjadi 2 bagian dari arah barat ke timur. Garis ini menunjukkan panjang bumi dan garis bumi yang paling panjang. Ini seperti kawasan peredaran bintang-bintang dan daerah tengah-tengah siang adalah yang paling besar dalam falak. Kawasan bintang gemintang terbagi menjadi 360 derajat. 1 derajat sama dengan 25 farsah.
1 farsah sama dengan 12,000 hasta. 1 hasta sama dengan 24 jari. 1 jari sama dengan 6 biji gandum yang dijejer secara merapat, bagian depan menempel ke bagian belakang. Kawasan tengah-tengah siang juga membagi daerah astronomi menjadi 2 bagian dan sejalan dengan garis khatulistiwa. Antara garis tengah tersebut di antara 2 kutub adalah 90 derajat. Namun kawasan yang dimakmurkan di belahan utara hanya kawasan dalam ukuran 60 derajat dari garis khatulistiwa. Adapun sisanya adalah padang pasir dan tanah yang kosong kerana bersifat sangat dingin. Begitu juga belahan selatan. Seluruhnya kosong kerana sangat panas, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya-Allah. Kemudian orang-orang yang telah memberikan informasi tentang bagian bumi yang dimakmurkan oleh manusia, batas-batasnya, kota-kota, gunung-gunung, laut-laut, sungai-sungai, tanah lapang dan padang pasir, misalnya Ptolemeus dalam buku geografi disusul penulis buku Zakhar, membagi daerah yang dimakmurkan tersebut menjadi 3 bagian yang mereka namakan dengan 7 kawasan iklim bumi. Mereka memberikan batas-batas ilustratif atas kawasan tersebut yang terletak di antara timur dan barat yang sama lebarnya dan berbeza-beza panjangnya. Kawasan yang pertama lebih panjang daripada kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua lebih panjang daripada kawasan yang ketiga. Demikianlah seterusnya, hingga kawasan yang ketujuh adalah yang paling kecil posisi geografisnya yang bertemu dengan lautan. Menurut mereka, masing-masing kawasan ini terbagi menjadi 10 daerah yang dimulai dari barat sampai ke timur secara beruntun. Masing-masing daerah memiliki sejarah peradaban yang khas. Mereka juga menyebutkan bahawa Laut Tengah dimulai dari teluk yang sempit selebar 12 mil atau sekitarnya yang terletak di antara Tangier dan Tarifa, di bagian barat. Teluk ini dinamakan Gibraltar. Kemudian semakin melebar ke arah timur hingga lebarnya 600 mil. Laut ini berakhir di bagian keempat dari kawasan iklim keempat yang berjarak 1160 farsah dari permulaannya di barat. Di bagian timur itulah pantai Syam berada. Di bagian selatan terdapat pantai-pantai Maghrib yang dimulai dari Tangier di teluk, kemudian pantai Afrika, pantai Barkah, dan pantai Iskandaria. Di bagian utara terdapat pantai Konstantinopel, kemudian ke arah baratnya terdapat Venesia, Roma, Eropah, Andalusia hingga Tarifa di Gibraltar yang berhadapan dengan Tangier. Laut ini dinamakan Laut Roma dan Laut Syam, sekarang dinamakan Laut Tengah. Di dalam laut ini terdapat banyak pulau, seperti Pulau Kreta, Siprus, Sisilia, Majorca, dan Sardinia. Mereka mengatakan bahawa dari Laut Tengah ini keluar 2 laut ke arah utara dari 2 teluk. Salah satunya bertemu dengan Konstantinopel Istanbul. Permulaan laut ini sangat sempit, yakni sejauh lemparan panah. Ia melewati 3 sungai dan 3 laut, lalu bertemu dengan Konstantinopel. Kemudian melebar sepanjang 4 mil dan mengalir sejauh 60 mil. Ia dinamakan Teluk Konstantinopel. Kemudian ia keluar dari mulut laut yang lebarnya 6 mil menuju Laut Hitam, iaitu laut yang menyimpang ke arah timur, lalu melalui negeri Heraklius dan berakhir di negeri Khazariah, sejarak 1,300 mil dari celah tadi. Di 2 sisi laut ini terdapat bermacam-macam bangsa, seperti bangsa Romawi, Turki, Bulgaria, dan Rusia.
Laut kedua yang muncul dari Laut Tengah adalah Laut Venesia. Ia keluar dari negeri-negeri Romawi dan mengarah ke utara. Ketika berakhir di pegunungan, ia menyimpang ke arah barat, ke negeri Venesia dan berakhir di negeri Aquileia dengan jarak 1,100 mil dari permulaannya. Di kedua sisi laut ini dihuni oleh bangsa Venesia, bangsa Romawi dan lainnya. Laut ini dinamakan Teluk Venesia. Mereka menyebutkan bahawa dari Laut Atlantik, tepatnya di bahagian timur dan 13 derajat ke utara dari garis khatulistiwa, mengalir laut yang besar. Awalnya mengarah sedikit ke selatan sampai kawasan pertama, kemudian ke arah barat sampai pada bahagian kelima dari kawasan pertama, yakni sampai negeri Habasyah Ethiopia dan negeri bangsa Negro dan sampai ke Bab el-Mandab sejarak 4,000 farsah dari permulaannya. Laut ini dinamakan Laut China, Laut Hindia, dan Laut Habsyi. Di bahagian selatan dari laut tersebut terdapat negeri-negeri bangsa Negro dan negeri-negeri bangsa Barbar yang disebutkan oleh Imru ul-Qais dalam syair-syairnya. Mereka bukanlah bangsa Barbar yang merupakan suku-suku yang tinggal di Maghrib Afrika Barat. Kemudian ada juga negeri Mogadishu, Sufala, Wakwak, dan bangsa-bangsa lain. Setelah wilayah itu yang tersisa hanyalah tanah lapang dan padang pasir. Di sebelah utara laut tersebut terdapat negeri China sebagai permulaan, disusul India, Persia, pantai-pantai Yaman yang terdiri dari Ahqaf, Zabid dan lainnya. Lalu negeri-negeri bangsa Negro di ujungnya disusul negeri Habasyah. Laut India ini mempunyai 2 cabang laut. Salah satunya keluar dari ujungnya di Bab el-Mandab. Permulaan cabang yang pertama ini dalam keadaan sempit, lalu mengalir ke arah utara dan agak ke barat hingga berakhir di Kulsum, Laut Merah, di bahagian kelima dari kawasan iklim kedua. Jarak laut tersebut dari awal hingga akhir sejarak 400 mil. Laut ini dinamakan Laut Kulsum, Laut Merah, dan Laut Suez, terusan Suez. Sementara jarak kota Fustat di Mesir dengan laut ini adalah 3 marhalah. Di arah timur laut ini terdapat pantai-pantai Yaman, Hijaz, Jeddah, Madian, Ayla, dan diakhiri dengan Faran. Di arah barat terdapat pantai-pantai Syait, Idzab, Sawakin, Zaila, negeri bangsa Habasyah di permulaannya, sebelah selatan. Akhir laut tersebut searah dengan Laut Tengah di daerah Arizi. Antara Laut Merah dengan Laut Tengah ini dipisahkan oleh daratan yang jaraknya sekitar 6 marhalah. Raja-raja pada masa Islam maupun pra-Islam selalu berupaya untuk membedah daratan pemisah tersebut, namun mereka selalu gagal. Laut kedua yang merupakan cabang dari Laut Tengah ini dimulai dari Laut Arab. Permulaannya terletak di antara negeri-negeri Shinda, barat Laut India, dan Ahqaf Yaman. Ia mengarah ke utara dan sedikit ke barat hingga berakhir di Ubullah yang masuk ke dalam bahagian Basrah di bahagian ke-6 dari kawasan iklim kedua dengan jarak 440 farsah. Laut ini dinamakan Laut Persia.